Assalamualaikum semua. Kaifa haluk? Apa kabarnya teman-teman semua hari ini? Ahlan wa sahlan. Selamat datang di Belajar Hiwar. Tempatnya belajar bahasa Arab sederhana yang menyenangkan. Masih di seri Bahasa Arab MTS. Mau belajar apa kira-kira kita sekarang? Yuk, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman belajar hiwar semua, alhamdulillah. Di kesempatan hari ini, video hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita masih di seri MTS kelas 8, Bahasa Arab Madrasah Sanawiyah kelas 8. Dan di hari ini kita akan melanjutkan materi bab yang ke-6. Ad-Darsus Sadisu, pelajaran yang ke-6, Iyadatul Marudhah, menjenguk orang sakit. Nah, di pembahasan hari ini kita akan membahas halaman 93. Bagi teman-teman yang belajar bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah dan berada di kelas 8, bisa ikuti pembelajaran hari ini dan siapkan buku pelajaran bahasa Arab kalian di halaman 93 atau di halaman berapapun yang mungkin cocok dengan materi ini. Langsung saja kita mulai dari penjelasan yang pertama. Mohon maaf, maksudnya An-Nasyatus Tsani, itu bagian yang kedua. Di sini kita akan membahas al-qawaidu wa tarkib, kaidah dan susunan kalimat. Tarkib. Lakhid al-jumal al-atiyah. Perhatikan jenis kata berikut ini. Di sini ada beberapa kalimat, ada beberapa jumlah yang terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kemudian di sebelah kiri paling ujung ada dhamir atau kata ganti. Kalian bisa kasih keterangan. Yang paling kanan ini adalah fi'il madhi, yang kemudian yang sebelah sini adalah fi'il mudhari, dan yang sebelah sini yang paling kiri nomor 2 dari kiri adalah fi'il amar, dan yang paling ujung adalah dhamir. Nanti apa penjelasannya dari fi'il madhi, mudhari, amar, dan dhamir kita akan bahas di sesi, atau kita akan bahas setelah kita membaca beberapa kalimat-kalimat contoh yang ada di tabel ini. Baiklah, kita mulai. Katabat darsa. Katabat darsa. Kemudian yaktubud darsa. Yaktubud darsa. Nah, di sini huwa menunjukkan dhamir huwa, dia laki-laki. Kalau kita artikan katabat darsa, huwa atau dia laki-laki telah menulis pelajaran. Yaktubud darsa, dia laki-laki atau huwa sedang atau akan menulis pelajaran. Kemudian berikutnya katabat darsa. Katabat darsa. Taktubud darsa. Taktubud darsa. Hiya. Nah, artinya sama, tapi di sini yang membedakan adalah dhamirnya. Ketika dhamirnya huwa, maka yang bagian sini yang fi'il mudhari, fi'il madhi, kalian tulis langsung di sini fi'il madhi untuk mempermudah, kadabah. Tapi ketika hiya menjadi katabat. Nah, untuk huwa, ketika huwa di fi'il mudhari, bagian fi'il mudhari, ketika dhamirnya huwa menjadi yaktubu, dan ketika hiya berubah menjadi taktubu. Kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya dhamirnya adalah anta. Kamu bisa langsung lihat di sini anta, kamu laki-laki. Maka katabat darsa, taktubut darsa, uktub ad-darsa. Nah, ketika anta, dhamirnya anta, maka di sini berubah menjadi katabta.
sementara fi'il mudhari'nya menjadi taktubu. Nah, dan fi'il amar di sini akan ada fi'il amar, kata kerja perintah fi'il amar itu adalah uktub, tulislah. Kemudian kita lanjutkan anti, dhamir anti, maka di sini menjadi katabtid darsa, taktubinat darsa, uktubit darsa. Ketika dhamirnya berubah menjadi anti, maka fi'il mudhari dari kataba berubah menjadi katabti. Dan fi'il yang di sini fi'il madhi, mohon maaf, fi'il madhi dari kataba menjadi katabti. Katabti, perhatikan karena ada dhamir anti. Kemudian fi'il mudhari'nya menjadi taktubina dan fi'il amar menjadi uktubi. Kemudian dhamir ana, katabtut darsa, katabtut darsa. Fi'il mudhari aktubut darsa, fi'il amar tidak ada. Nah, ketika dhamirnya ana, saya, maka fi'il madhinya dari kataba menjadi katabtu, katabtu. Dan ketika fi'il mudhari yang dari yaktubu menjadi aktubu. Nah, patokannya kalian bisa memperhatikan di dhamir huwa. Biasanya semua bermula di dhamir huwa, kataba, maka berubah menjadi, kalau ana menjadi katabtu. Nah, terus kalau fi'il mudhari yaktubu, ketika ana menjadi aktubu. Kita lanjutkan terlebih dahulu nahnu. Dhamirnya adalah nahnu atau kita. Berubah dari kataba menjadi katabna, katabna darsa. Dan untuk fi'il mudhari'nya dari yaktubu menjadi naktubut darsa. Akan saya jelaskan sedikit di sini. Jadi jangan lupa di sini langsung kalian tulis dengan fi'il madhi, kata kerja lampau. Dan di sebelah sini kotak yang sebelah kanan, nomor 2 dari kanan, adalah fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang. Kemudian kotak yang ketiga dari kanan adalah fi'il amar, kata perintah. Dan kotak paling kiri adalah dhamir atau kata ganti. Ketika dhamirnya itu berubah-ubah dari huwa ke hiya, anta, anti, ana, dan nahnu, maka bentuk fi'il, baik fi'il mudhari, baik fi'il madhi maupun fi'il mudhari, maka dia akan mengalami perubahan sesuai dengan dhamirnya. Nah, kita bahas dulu di fi'il madhi yang paling kanan. Untuk patokan yang paling awal biasanya kita gunakan, atau dalam kamus pun untuk mempermudahnya bisa dicari dari dhamir huwa. Nah, dhamir huwa ini adalah patokannya karena di hafalan dhamir pun juga huwa ada ditaruh di paling awal. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, dan seterusnya. Kalau kamu pernah menghafalkan itu. Nah, ketika huwa itu kataba, maka hiya menjadi katabats, anta katabsta, anti katabti, ana katabtu, nahnu katabna. Kemudian kita fokus ke fi'il mudhari. Ketika fi'il mudhari kataba menjadi yaktubu, huwa yaktubu, maka ketika dhamirnya diganti menjadi hiya taktubu, anta taktubu, anti taktubina, ana aktubu, nahnu naktubu. Dan kemudian untuk fi'il amar, kata perintah. Nah, karena kata perintah itu hanya memerintahkan untuk kamu, maka di sini hanya ada 2 perubahan, yaitu untuk anta, kamu laki-laki, uktub, kemudian anti, kamu perempuan, uktubi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita baca teorinya. Fi'il, pengertian fi'il itu adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu. Bisa lampau, bisa sekarang, dan yang akan datang. Nah, perhatikan contoh berikut ini dan lihat perubahan bentuk kata kerjanya. Kata kerjanya adalah kata atau kalimat yang ada di paling awal.
qara'tul Qur'ana. Qara'tul Qur'ana. Saya telah membaca Al-Qur'an. Qara'tu. Kemudian aqra'ul Qur'ana. Aqra'ul Qur'ana. Saya sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Dan yang terakhir, Iqra' al-Qur'ana. Iqra' al-Qur'ana. Bacalah Al-Qur'an. Kamu perhatikan di qara'tu, aqra'u, dan iqra'. Di situ ada beberapa perbedaan. Nah, di sini kita akan dijelaskan macam-macam fi'il madhi, macam-macam kata kerja. Yang pertama adalah fi'il madhi, seperti tadi yang sudah dijelaskan di saat kita membahas contoh. Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Secara bahasa, fi'il berarti kata kerja, sedangkan madhi berarti yang telah lampau atau telah lewat. Jadi fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Ciri-ciri fi'il madhi antara lain tampak pada huruf asli kata kerjanya dan huruf akhirnya selamanya berharokat fathah. Contoh tadi katabah atau qoro'ah jika berupa fi'il shohih dan tidak bersambung dengan dhamir mutaharik yang dirofakkan. Nah, maka aslinya adalah katabah, itu yang menjadi patokan kita, atau qoro'ah, kemudian bisa juga jalasa dan lain-lain. Kemudian bentuk fi'il madhi sesuai dengan pelakunya. Nah, seperti tadi contoh, ketika katabah berarti huwa katabah, ia katabat, anta katabta, anti katabsti, ana katabtu, nahnu katabna. Nah, patokan awalnya adalah katabah. Kemudian untuk fi'il madhi sesuai dengan pelakunya, seperti contoh yang tadi kita sudah bahas. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan keterangannya. Ketika huwa katabah, bentuk asli tanpa perubahan. Ia katabat, ada tambahan tak pada huruf terakhir, tak mati. Kemudian anta katabsta, tambahan tak fathah pada huruf terakhir. Kemudian anti katabti, ada tambahan ti. Kemudian ana katabtu, ada tambahan tu. Dan nahnu katabna, ada tambahan na. Nah, itu yang paling mudah. Tak ada tambahan tak mati di hiya, tak fathah pada anta, tak kasrah pada anti, tak domah pada ana, nun fathah pada nahnu. Kemudian kita lanjutkan di fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu yang akan datang, sedang berlangsung, atau rutinitas. Jadi akan atau sedang dijalani. Nah, ciri huruf mudhari adalah dimulai dengan huruf mudhara'ah. Nah, apa itu huruf mudhara'ah? Nah, seperti contoh yang tadi kita baca di awal juga, ada aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Nah, di sini kita akan dirubah contohnya menjadi aftahu, naftahu, yaftahu, taftahu. Artinya membuka. Nah, huruf mudhara'ah yang pertama adalah hamzah, kemudian nun, kemudian ya, kemudian ta. Nah, hamzah itu biasanya di ana, saya, maka aftahu. Kemudian nun, kita, naftahu. Kemudian ya, yaftahu, menunjukkan dia, huwa. Kemudian taftahu, tak, menunjukkan kamu, anta. Nah, pokoknya semua fi'il mudhari pasti diawali dengan nun, alif, nun, ya, dan ta. Nah, kemudian kita perhatikan di sini bentuk fi'il mudhari sesuai dengan pelakunya. Dimulai dari anta taftahul, anti taftahina, huwa yaftahu, ya taftahu, ana aftahu, nahnu naftahu. Sekali lagi, anta taftahu. Perhatikan polanya. Anti taftahina, huwa yaftahu, ya taftahu, ana aftahu, nahnu naftahu. Kita coba misalnya qoro'a, berarti yaqra'u, taqra'u, anta taqra'u, anti taqra'ina, huwa yaqra'u, ya taqra'u, ana aqra'u, nahnu naqra'u, dan seterusnya.
Nah, kemudian ada yang terakhir adalah fi'il amar, adalah kata kerja yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakalim, oleh pembicara, sebagai orang yang memerintah akan dilakukan oleh mukhatab atau lawan bicara, sebagai orang yang diperintah. Gampangnya fi'il amar itu adalah kata kerja perintah, tidak usah banyak-banyak penjelasan. Nah, fi'il amar contohnya sudah dijelaskan tadi, ikra. Kalian bisa mendengar biasanya ikra. Kalau perempuan menjadi ikroi. Kemudian ada uktub, tulislah. Kalau perempuan menjadi uktubi. Ada ijlis, duduklah. Kalau perempuan menjadi ijlisi. Dan pembahasan hari ini kita cukupi sampai di sini terlebih dahulu. Untuk video-video berikutnya akan kita lanjutkan pembahasannya masih di seri MTS dan di kelas 8 tentunya masih pelajaran ke-6 ataupun pelajaran-pelajaran yang berikutnya. Syukran ala kulli hal, utsrubul afwa minkum minal khata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.